Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Febianti dengan NIM 2021041010163. Pada video berikut ini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan diri saya dan minat beserta upaya menjadi talent untuk menempuh tugas mata kuliah manajemen talenta pada kelas AB. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Aisyah Febianti. Saya berasal dari Lampung Barat. Umur saya 21 tahun. Latar belakang pendidikan saya yaitu saya TK di Merpati Emas, SD di SDN 3 Sukaraja di Lampung Barat, SMA Global Madani di Bandar Lampung. Kemudian pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada jurusan manajemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai talenta pada diri saya. Yang pertama, saya dapat mengoperasikan Microsoft Word, dan talenta pada intelektual saya yaitu saya memiliki kemampuan di bidang desain dan kreativitas. Talenta kreatif saya yaitu saya memiliki kemampuan berimajinasi dan berinovasi. Kemudian saya memiliki pada bidang bakat seni seperti melukis dan menggambar. Tonton video saya hingga akhir. Saya akan menampilkan beberapa hasil desain saya. Hasil desain saya. Untuk itu, marilah nonton video ini sampai akhir. Yang selanjutnya itu ada talenta sosial saya meliputi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, kemudian kepemimpinan dan kemampuan memotivasi orang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan minat dan bakat saya. Saya memiliki minat di dunia bisnis, mencakup F&B dan desain. Untuk itu, saya harapkan ke depannya saya dapat membangun bisnis di bidang F&B dan di bidang desain dengan pengalaman-pengalaman saya, terutama hasil pembelajaran dari Universitas Muhammadiyah di bidang manajemen. Yang berikutnya saya akan menjelaskan upaya menjadi talent. Jadi sebelum kita mengetahui apa talent kita, yang pertama kita harus mengidentifikasi bakat dan minat kita terlebih dahulu, seperti melakukan penilaian pada diri kita sendiri, mengenali apa bakat kita, keterampilan kita, dan apa yang menonjol pada diri kita. Setelah itu kita cari bidang-bidang yang membuat kita itu antusias dalam pengerjaannya, termotivasi dalam bergerak untuk melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara kita menyelesaikan atau dapat mencapai kinerja yang baik pada bidang tersebut. Yang kedua yaitu fokus. Jadi kita harus fokus. Yang pertama, kita harus pilihlah salah satu dari beberapa bidang fokus utama kita. Jadi kita pertama mengenal diri kita dulu, terus kita menyaring terlebih dahulu apa minat dan bakat kita. Kemudian kita saring apa yang lebih menonjol dari bakat tersebut. Nah, kita harus fokus kepada yang lebih menonjol, yang memotivasi kita untuk mengerjakan minat dan bakat itu ya dengan kinerja yang terbaik. Kemudian dalami pengetahuan dan keterampilan secara mendalam di bidang tersebut.
Jadi kita menggali lagi potensi diri kita, yaitu dengan yang keterampilan yang atau minat dan bakat yang kita punyai dapat melalui pelatihan, pembelajaran, dan praktik yang intensif. Itu akan sangat membantu untuk mengembangkan potensi talenta pada diri kita. Yang berikutnya yaitu latihan dan pengembangan diri. Yang pertama yaitu lakukan pelatihan yang teratur, dan yang paling penting yaitu konsisten. Jadi kita dalam latihan itu yang lebih penting konsisten, karena kalau kita konsisten, kita dapat mengasah dan kita dapat mengingat keterampilan kita tersebut mengenai pembelajaran yang sudah kita lewati. Gunanya untuk meningkatkan kemampuan kita pada bidang tersebut atau potensi kita pada bidang tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita dapat mencari mentor atau pelatih yang berpengalaman. Jika kita butuh bantuan atau dalam mengembangkan potensi kita juga dapat mencari mentor atau seorang pelatih yang dapat membantu kita untuk membimbing dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang seterusnya yaitu yang terus belajar. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus konsisten, terutama kita harus mencari bakat kita atau minat kita pada diri kita sendiri. Dan kita juga harus setelah belajar, kita juga harus bereksperimen atau mencari-cari hal baru untuk meningkatkan keterampilan kita. Jadi kita akan menambah wawasan yang lebih banyak, dan kita dapat mencari apa yang keterampilan kita yang baru. Yang berikutnya yaitu ada tantangan dan kompetisi. Dengan begitu, dengan adanya tantangan dan kompetisi, kita dapat lebih kompeten dan merasa tertantang pada diri kita bahwa kita sudah sampai mana dalam menggerakkan suatu minat atau bakat kita dengan potensi yang kita miliki. Yang pertama itu kita bisa juga cari peluang untuk menghadapi tantangan dan kompetisi yang sesuai dengan minat atau talenta kita. Yang berikutnya kita bisa berpartisipasi dalam suatu kompetisi dan kompetisi, turnamen, atau ajang penghargaan dapat memicu memotivasi dan mendorong kita untuk terus berkembang. Dengan begitu kita bisa memiliki suatu percaya diri terhadap diri kita sendiri dengan kita mengikuti ajang-ajang tersebut. Yang berikutnya yaitu adalah pengalaman atau eksplorasi. Jadi carilah pengalaman sebanyak mungkin, atau cari pengalaman praktik atau juga bisa magang untuk dapat memperbanyak atau memperkaya pengetahuan dan keterampilan kita. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada, kita dapat membantu kita untuk memiliki wawasan yang lebih luas dan melihat potensi diri kita lebih jauh. Yang berikutnya juga kita bisa melakukan jelajahi berbagai bidang yang terkait. Jadi kita bisa mencoba hal-hal baru, bidang-bidang baru, dan kita dapat sehingga potensi kita tidak berhenti di situ saja. Jadi kita bisa mencari potensi-potensi baru agar tidak ketinggalan, apalagi pada setiap tahunnya itu banyak di era modern ini banyak perubahan. Kemudian
terdapat manajemen waktu dan disiplin. Jadi kita tuh harus mengelola waktu kita secara efektif untuk memastikan kita fokus pada pengembangan talenta kita itu sendiri. Jadi kita harus memanage waktu kita untuk belajar, mencari pengalaman, serta menyaring atau mencari talenta pada diri kita sendiri atau potensi yang sangat menonjol pada diri kita sendiri, yaitu dan tidak lupa kita harus menerapkan kedisiplinan, karena kalau jika kita disiplin pada diri kita sendiri dan berkomitmen yang kuat dalam berlatih, dapat meningkatkan kemampuan kita. Jadi dengan kita melakukan manajemen waktu, disiplin untuk menunjang dalam proses menemukan potensi diri kita. Yang selanjutnya yaitu motivasi dan kepercayaan diri. Kita harus menjaga motivasi kita. Kita bisa mencari motivasi dari pengalaman, apalagi di era sekarang sudah banyak media sosial dan lainnya, kita dapat cakupan lebih luas untuk mencari motivasi, cara pengembangan diri dan hal lainnya, agar kita dapat semangat dengan terus mengingatkan diri kita atau reminder kepada diri kita apa tujuan kita dan apa yang mimpi kita yang ingin kita capai, begitu, dengan tujuan yang jelas. Yang berikutnya yaitu membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri itu sangat penting dengan merayakan kemajuan dan prestasi yang telah kita raih. Jadi kepercayaan diri kita dengan mengikuti, seperti saya jelaskan pada awal tadi, mengikuti ajang-ajang dapat memperkuat kepercayaan diri pada kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan dan dukungan. Jaringan dukungan yang dimaksudkan yaitu termasuk relasi, ya, karena kalau kita memiliki relasi yang cukup luas, begitu pula kita dapat mencakup wawasan yang lebih luas. Yang pertama juga kita bisa dapat bangun relasi atau jaringan dengan orang-orang yang dapat memberikan kita support, inspirasi, dan peluang untuk mengembangkan talenta pada kita. Yang berikutnya yaitu carilah mentor atau komunitas yang dapat membantu kita tumbuh dan mencapai potensi terbaik. Dan kita mencari lingkungan yang tepat untuk mengembangkan potensi pada diri kita. Dengan menerapkan upaya-upaya yang saya jelaskan tadi secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat mengembangkan dan mewujudkan talenta yang kita miliki menjadi kinerja yang unggul dan prestasi luar biasa. Untuk itu mari kita kembangkan potensi pada diri kita dan kita menjaga potensi tersebut agar menjadi suatu talenta yang kita miliki untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa pada potensi diri kita itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai talenta, mengenai minat dan bakat saya dan talenta saya, dan upaya-upaya menjadi talent. Semoga dapat membantu. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.